Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ganti ya? Tak boleh. Tak boleh. Yang natap jago. Yang natap lagi gitu. Yang natap lagi. Biasa acara. Ya. Yang baru kamu berbagi kalau ada tempat kosong. Kalau beda ini, ya baik kok. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawwala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sayyidina ulama di kampung Kasuruan PGI Kota Semarang, kemudian di Nurholis yang selalu setia mendampingi kita. Al-Akhos tadi sebagai narasumber Romo Kiai Dr. Ubaidillah Akatama atau Gus Ubaid saking Rogan. Wabil khusus lagi ini kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Gus Aziz Jazuli LCMK, YouTuber kelas dunia. Amin ya Allah. Kenapa bisa dunia kelas kelas? Wabil khusus lagi Sohibul Bait ini Bapak Ahmad Zainul Waro yang kebetulan malam ini masih berada di Palangkaraya. Yang ada di sini adalah Pak Zainal. Mana tadi orangnya? Pak Zainal atau dikenal Pak Aja sebagai manajer di Savana Tour travel haji dan umroh. Yang saya hormati semua pengurus PBI LS Kota Semarang, walaupun belum legal, masih bayang-bayang jual diawarin orang bu. Yang selanjutnya yang saya hormati segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Ngalian. Ini yang saya undang, yang Ngalian ini sebenarnya baru juga saya undang. Ansornya ada yang datang kan? Nanti kita acaranya ini kan ngobrol santai. Jadi ya harus tanpa beban lah ngomongnya santai. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya melalui syafaat dulu banyak lagi yaumul qiyamah. Tidak banyak yang saya sampaikan karena ini waktunya sudah malam, narasumbernya semakin banyak. Narasumber kabeh. Ya, semua narasumber. Kemarin itu saya sama Pak Agus Kunevi ini merencanakan kapan juga kita ngobrol-ngobrol santai tentang isu nasab. Karena yang ramai itu satu di MBC Ngalian, yang kedua di MBC Gunung Pati, yang lainnya
tidak ada kabar sama sekali. Terutama di grup pengajian kopi khas. Ya, kopi khas itu inisiatornya Gus Abdullah itu. Kopi khas itu komunitas pecinta karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau pengajian kitab Irsyadus Syarih yang viral 3 tahun yang lalu itu viral. Ngalian itu viral 2, satu kopi khas, yang kedua gerbang tol Kampung. Ya. Kemudian saya berinisiatif sama Pak Agus. Ayo ngobrol. Aku punya teman kan, sopo Gus Ubed. Oh ya, aku harus tahu juga YouTube kan. Langsung tak setuju. Sedianya kita tempatkan di kantor PBC Ngalian di depan kecamatan. Tapi di sana tuh keterbatasan parkir. Saya takut nanti yang hadir itu bludak. Karena ini saja yang nulis itu 15 orang. Yang datang sekian. Nulis 15 orang. Yang datang ya hampir 50 lah. 50 ada yang di bawah. Ya. Ini saya tujukan kepada para mu'alaf. Ya, mu'alaf terkait dengan nasab. Ini banyak yang mu'alaf. Mu'alaf bernasabah. Biar nanti tahu gitu. Memang sengaja kita datangkan, kita share di grup siapa yang selama ini mungkin habaib itu kan kelihatan situ. Siapa yang dia juga kelihatan. Yang sama sekali tidak komen itu juga kelihatan. Kebaca semua. Ini khususnya di grup kopi khas. Ini sebagai grup pemicu. Grup pemicu kita. Ya, grup pemicu kita. Nah, ini acara pada malam hari ini sebenarnya kan dadaan. Jadi dan saya mohon maaf apabila dalam menyediakan segalanya kurang berkenan, karena semua dadaan. Ya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dulu kepada Safanatur Travel Haji dan Umroh Pak Zainal, ini Pak Haji Zainal, ya, yang saya datang di Malang langsung oke, langsung ACC Pak Agus buat surat pinjam tempat. Langsung kirim, dadaan. Di sini saya tadi datang jam 8, semua sudah ditata, jelas, walaupun nggak ada isinya. Ya, Safanatur. Dari Safanatur ini, mari kita dukung bareng-bareng. Ini milik kita. Milik kita itu artinya bahwa pemilik ini adalah asli NU. Karena di struktural NU, yaitu wakil bendahara MBC NU Ngalian. Pak Zainun Waro, Pak Dr. Andes Haji Zainun Waro, sekarang ada di Palangkaraya. Selain biru ini, dia itu pengusaha pengeboran air arteris. Semoga dilancarkan usahanya. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PBI dan LS yang senantiasa aktif dalam mensikapi beberapa kasus, ya, beberapa kejadian, terutama yang tadi sore itu ramai, ada yang mau berangkat ke Banten, terus ini Kang Joko ini mau berangkat ngawal Said Kori. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi PBI LS Kota Semarang walaupun baru dibentuk kemarin, pengurus saja belum lengkap, tapi Masya Allah setiap kali kita mau ngopi darat itu luar biasa. Ya. Pertama ngopi darat di Pondok Pesantren Mambaul Huda Al-Quraniyah, itu pada Kusadua. Ini yang ujung timur sampai ujung barat itu saja datang. Kemudian ngopi darat yang kedua di Pondok Pesantren Al-Madani Bupati yang datang luar biasa. Yang ketiga ini ngopi darat di sini. Ini alhamdulillah walaupun yang nulis 15 orang tapi yang hadir 65. Ini menunjukkan kesemangatan kita.
Ya nanti Gus, ini apa yang perlu disikapi ini terutama sikap dari Rois Am PBNU ini yang membuat bingung pengurus-pengurus NU yang ada di bawah terkait dengan kecenderungannya sikapnya Nun Sewu. Saya sampaikan kecenderungannya walaupun itu tidak sikap resmi organisasi. Ya kalau sikap resmi organisasi pasti melalui munas atau melalui Basul Masail atau melalui muktamar ya atau melalui apalah rapat harian atau apa karena ini sambutan di pengajian dan di pengajian ini kan saya anggap bukan sikap resmi Rois Am PBNU. Ya, ini membuat bingung banyak yang WA ke saya. Kenapa sikap Rois Am seperti itu? Wah ini saya nggak terlalu banyak mengomentari ini biar nanti urusannya di video yang ada di atas ada di pusat ya. Itu kemudian untuk yang masih mualaf yang masih mualaf ini mungkin terkait dengan isu nasab ini perlu disinggung walaupun tidak terlalu banyak karena sudah terlalu banyak di video di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya sudah terlalu banyak. Kemudian dampaknya terhadap NU ya, NU terutama yang ada di bawah. Ini kita yang diadu itu kita. Saya sering nge-share di grup Facebook itu saya mancing itu yang diteliti nasabnya Habari. Kenapa sih ngamuk kok para pemimpin? Sering ternyata pancing-pancing seperti itu. Yang diteliti itu nasabnya Habari, tapi sing ngamuk malah kita. Sedangkan Habarinya itu ongkang-ongkang, yang kita ini yang diadu yang di bawah. Nah seakan-akan kita ini sebagai pembenci mereka. Padahal Nun Sewu ini bagi mualaf adanya PWI ini tidak pernah mengajak, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah merintah untuk benci kepada siapapun. Kita menerjemahkan dari teman-teman kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini yang perlu kita perjuangkan. Ya, gini. Nanti biar diulas oleh narasumber. Yang pertama Gus Ubed. Nanti siapa dulu Gus? Gus Ubed. Yang kedua nanti Gus Aiza Juli. Nanti bisa bergantian karena ini live streaming bisa ditonton di channelnya Bius ya. Ya, saya cukup sekian saja. Nanti malah saya menjadi narasumber kalau nggak lama. Demikian ya yang saya sampaikan. Mohon nanti diperhatikan. Satu yang perlu digarisbawahi yang saya sampaikan. Ini bahwa adanya PWI di Kota Semarang ini kita tidak mengajak pemerintah atau menganjurkan benci kepada siapapun. Tidak ada itu. Tapi kita adalah mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Lihatlah ke belakang, makam-makam palsu di belakang kita banyak sekali, makam-makam yang tidak terduga banyak sekali. Ini adalah dampak dari itu semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa wasi'ni rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahdudan fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanan fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya muti'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah bersyukur kepada Allah bersamaan dengan selawat salam untuk junjungan kita Nabi Mustafa Al-Mustafa Al-Muntawwa Al-Muntawwa Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan dalam kesempatan ini ta'ziman wa ikraman saya untuk Kiai Haji Nur Khalis, sesepuh PBI Kota Semarang, juga Kiai Haji Zainul Wara, tuan rumah pemilik Biro Travel, dan para sesepuh semuanya, juga senior saya di Wali Songo Semarang sudah datang di sini Gus. Dan juga bil khusus pada Kiai Haji Aziz Jazuli. Beliau sedianya karena kangen saya katanya, sehingga harus mampir di Wisma Wali Songo Semarang. Kebetulan malam ini saya diajak ngobrol Mas Agus di sini sama teman-teman, sama para senior, para kasepuan. Ya sudah, saya kira aja sekalian, mumpung gratis. Mumpung gratis aja sini. Saya inapkan di Wisma, katanya segera pulang, ditunggu mertua indah. Tapi karena ada obrolan yang berhubungan dengan umat dan mengembalikan sejarah, bukan karena kebencian, dan juga mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama yang selalu distorsi, dibelok-belokkan melalui pendekatan glorifikasi dan apa istilahnya, selalu dibelokkan dengan mandek-mandek atau ngegul atau mengunggul-unggulkan atau mengutamakan kelompok yang notabene harusnya bisa bersimetris dengan kita, bisa berbarengan dengan kita, harmoni dengan kita. Tetapi 10 tahun terakhir, sejak muatnya FPI dan makin parah 5 tahun terakhir, terasa sekali ke arah upaya mandek-mandek ke kelompok sebelah, yang dalam konteks ini istilah saya Ba'alwi. Nah, saya menyebut Ba'alwi bukan berarti negatif, tapi untuk mengidentifikasi dialog, bahwa dalam dialog malam ini ada Ba'alwi, ada masyarakat Nusantara yang sebenarnya sangat menghargai Ba'alwi, tetapi karena ada banyak glorifikasi yang lebih didominankan ke kelompok mereka dan sedikit mengurangi marwah dan bahkan sudah cenderung agak merendahkan komunitas pribumi, istilah yang paling mudah untuk saya sebut, bahkan menyebut nama-nama kiai-kiai kita itu dengan istilah yang saya disuruh mengulang aja tidak enak. Oh iya, sangat berlebihan terkait dengan nama-nama hewan dan lain sebagainya. Itu sangat berlebihan buat saya. Seolah-olah memang inlander kita semua ini berada di kelas kedua, ketiga malah ya. Pertama Eropa, kedua Arab India, Cina, yang ketiga kita. Betapa mirisnya di suasana kemerdekaan kita diposisikan yang rendah,
Dan begitu itu tidak hanya hoax, tapi betul-betul kita temukan pernyataan-pernyataan yang viral bahwa kiai sepintar apapun, santri sealim apapun, jangan mengungguli Habib, jangan setara, apalagi pengen mengungguli, itu jangan sampai. Ini sesuatu yang tentu bertentangan dengan pembebasan dan pencerahan para kiai di lingkungan pesantren atau di lingkungan masyarakat yang sudah menikmati pribumisasi Wali Songo. Dan banyak fenomena-fenomena yang kita temukan itu yang begitu miris, akhirnya secara singkat sebagai mukadimah saya mengetuk saya untuk berpikir ulang. Perasaan saya dari kecil itu dengan HBM itu biasa-biasa saja. Artinya kita menghormati mereka, mereka menghormati saya. Bapak saya ketika punya tamu HBM ya dihormati, kalau ada yang nggak sopan ya dimarahi, biasa-biasa saja. Bahkan di Pondok Ajen itu, saya di pondok di Pakde saya di Badullah Salam itu, ada HBM kadang-kadang juga buatkan kopi saya, kadang-kadang makan bareng, enak. Tapi akhir-akhir ini fenomena kok sudah seperti ini, kok ada perbedaan suasana. Kok makin membuat kasta, ini kan luar biasa. Akhirnya lambat laun kita mencoba merenung, itu pun masih tetap husnuzon. Di tengah husnuzon itu saya, orang pertama yang saya telepon Gus Aziz, ingat Gus Aziz? Pagi-pagi saya telepon untuk mendiskusikan literatur yang beliau paparkan terkait dengan HBM. Saya belum menemui Kiai Imat itu. Panjang lebar beliau bersedia, masuk akal semua, datanya ada semua, lengkap semua. Akhirnya saya Fatihah seperti tradisi pesantren untuk Kiai Mutamakin. Setiap Fatihah itu mimpinya ketemu Kiai Imat. Pertama, Fatihah lagi, minggu kedua ke Mbah Mutamakin kajian, mimpinya ketemu Kiai Imat. Akhirnya saya beranikan, saya nelpon Kiai Imat. Panjang lebar saya diskusi dengan Kiai Imat. Karena kita ini basis pesantren, nggak boleh meninggalkan turos. Basis pesantren itu ya nggak boleh meninggalkan kitab. Kita memang memahami betul bahwa di lingkungan tradisi pesantren itu nasab itu nggak menjadi pelajaran penting dalam agama. Nasab itu untuk keperluan bagi waris, silaturahim keluarga, bahkan di antara warga NU kita semua tidak pernah diwajibkan untuk menghafalkan nama mbah-mbah kita ke atas. Kalau kita ditanya mbahmu namanya siapa, nggak tahu ya sudah selesai. Wah dosa kamu karena nggak kenal mbahnya juga enggak. Bahkan ketika ada orang nggak kenal mbahnya terus kita tuduh berarti dia anak zina juga tidak. Karena memang nggak begitu penting. Penting nggak penting istilah saya itu. Tetapi ini nasab kok semakin menjadi-jadi. Bahkan ada pamer buku nasab sekarang ini luar biasa. Dan dari segi akhlak jauh dari ajaran masyarakat Jawa. Terus mengaku-ngaku Wali Songo Mbah Alwi. Itu sampai saya meneliti ada 10 instrumen itu yang Wali Songo itu tidak mengindikasikan Mbah Alwi. Dari sisi jenggotnya, Dura Wali Songo itu nggak kayak jenggotnya para Mbah Alwi. Jadi kalau dikatakan dari Hadrami juga enggak itu. Jadi kalau Samarkandi cocok karakter orang Samarkand dengan orang kita, cocok jenggotnya nggak begitu tebal. Dari sisi core value, nilai-nilai keutamaan yang dibawa oleh para habaib dengan para kiai berbeda. Dari sisi kenasaban, kiai-kiai itu memarahi putra-putranya kalau menanyakan nasabnya itu. Tapi para habaib itu sangat enjoy dan menikmati menampilkan nasab orang tua itu. Tradisi kok jauh berbeda begini.
yang memuncak itu ketika Wali Songo dikatakan nggak punya keturunan. Sementara Kiai Nusantara itu keturunan Wali Songo. Kalau istilah keturunan itu kan baik dari putra maupun putri. Pernah kajian saya dikupas ulang oleh Gus Aziz, kalau putra itu kan nasab, intisab, ilal ab, kalau ibu itu rahim. Hasil dari intisab ab dan rahim ibu lahirlah zuriyah. Kalau alul bait itu kan hanya orang yang dikelilingi selindang Nabi, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi, itu alul bait. Tapi glorifikasi para habaib ahlul bait itu seolah-olah itu sampai mereka ini. Pertama, alun Nabi, alun Muhammad itu sebenarnya kan minal ab wal biwasilatil intisab wa biwasilatil rahmi. Itu alun Muhammad, dzurriyyah. Sehingga seluruh Kiai Nusantara ini lahu nutfah, nubuwah lewat perempuan. Bahkan lebih enak lewat perempuan tapi jalurnya lengkap daripada lewat laki-laki 5,5 abad terputus. Lebih enak lewat perempuan, apalagi ini tradisi juga berbeda. Wali Songo itu dzurriyyahnya itu selalu menghormati perempuan. Doa juga minta ibu, jalur faliasil rahimahu itu kan juga lewat istilah rahim ibu. Jadi dzurriyyah Wali Songo itu sangat menghormati perempuan. Para kiai itu sangat menghormati perempuan, jalur doa, dan bahkan secara ilmiah itu juga jalur perempuan itulah yang membuat anak bisa kuat. Dan dari jalur perempuan itu yang menghasilkan banyak para ulama. Lah, ini tapi diabaikan oleh Mbak Alwi. Kok berbeda? Kalau Mbak Alwi mengambil sisi jalur laki-laki, kalau para Wali Songo dan dzurriyyahnya melalui jalur perempuan. Dan tradisi Nusantara kita ini juga jalur perempuan. Yang menurunkan raja-raja Jawa ini kan dilihat dari sosok perempuan yang luar biasa. Tradisinya sudah sangat berbeda. Dan memang nyari jalur laki-laki sampai kepada Nabi itu ya sulitnya luar biasa. Dan paling mudah dalam konteks deteksi DNA, tapi paling sulit untuk membuktikan kebenaran adanya jalur laki-laki yang lengkap itu. Hampir semua jalur perempuan. Sehingga kiai-kiai kita itu kan nggak malu-malu dikatakan lewat jalur perempuan, nggak malu-malu, tapi Habib itu malu. Dan yang membuat syarat paling lengkap itu sebenarnya Habib untuk mengaku sebagai intisab kepada Nabi itu harus ada manuskrip 2, harus disumpah, harus ada saksi. Jadi yang membuat syarat untuk bisa akurat dari hasil verifikasi bahwa orang ini tersambung kepada Nabi, itu yang membuat syarat sampai ketat itu sebenarnya Robitoh. Syarat akurat itu yang dipakai Kiai Imad, tetapi begitu Kiai Imad pakai syarat itu, Robitoh menolak. Sekarang agak kendor syaratnya Robitoh sekarang ini. Sehingga dzurriyyah Wali Songo bisa gampang aja diakui Habib Ba'alwi asal mau. Bahkan mereka mencari orang-orang yang mau diba'alwikan. Sehingga ada beberapa dan lain sebagainya. Itu. Dan itu sangat berbeda dengan tradisi Wali Songo, berbeda sekali. Kemudian Hasanah Atros juga berbeda. Dari itu saya tetap masih husnudzon itu. Tapi kemudian mencoba ikut melihat perkembangan dan menghayati. Bahkan saya di satu sisi membenarkan tesis Kiai Imad, satu sisi harus husnudzon. Itu dapat gugatan dari beberapa orang. Tapi akhirnya total memang tesis Kiai Imad harus diakui kebenarannya. Tapi ada yang tanya, kemarin saya baru kan di Lembang itu wonten tradisi sarapan bareng. Nggak usah ada diskusi, pokoknya sarapan bareng keliling gantian begitu. Kadang di rumah saya, kadang di beberapa pengurus PCN Lembang. Saya nggak jadi pengurus, tapi mungkin karena putranya sesepuh mereka sehingga ikut tercatat untuk dibuat sarapan bareng. Hari Ahad kemarin ada yang tanya kepada saya, Gus, kalau nanti Pak Ali punya data sampai orang malu,
Tidak, sampai detik ini saya ingin membantu Mbak Alwi untuk mendapatkan data bahwa mereka itu intisab kepada Nabi. Kalau ada data, saya senang. Mungkin kalau ada data, Gus Aziz juga nggak akan nutup-nutupi. Harus terbuka ya. Harus terbuka dalam konteks keilmuan. Bahkan, mohon maaf, ada orang yang membela Mbak Alwi, nggak usah saya sebutkan namanya, yang merepresentasikan Mbak Alwi ketika podcast, ketika tampil itu. Orang yang paling pinter membela Mbak Alwi, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu betul-betul tanya kepada saya, gimana Kiai pertahankan kan, untuk membantu Mbak Alwi mencarikan data. Saya objektif betul. Karena dalam posisi apapun, sisi emosional dalam konteks suasana tersinggung, Wali Songo direndahkan, Kiai direndahkan, Mun Sewu, Syekh Abdul Qadir Jilani seolah-olah juga direndahkan. Itu secara emosional saya. Tapi kan saya dosen Wali Songo. Jadi ada nuansa akademiknya saya. Saya nggak boleh emosi total. Sehingga upaya saya juga untuk membantu mencarikan data Mbak Alwi, itu sisi akademik saya dari Wali Songo. Sehingga betul-betul nilai-nilai akademik itu nampak di sana. Sehingga suatu ketika kalau ada data Mbak Alwi, kalau mereka punya data 5 abad setengah itu bersambung kepada Nabi, saya akan menerima. Jadi saya tidak emosional, tidak. Mungkin Gus Aziz, apalagi Gus Aziz ini diam-diam ingin membela Mbak Alwi secara pelan-pelan. Tapi secara permukaan betul-betul menampakkan konfrontatifnya terhadap Mbak Alwi. Tapi dari hati nurani, wong beliau itu alumni santri Dalwa di pesantren Pasuruan para habaib, dan beliau juga alumni Yaman. Diam-diam juga pengen mencari data yang menyambungkan intisab Mbak Alwi ila Ahmad al-Muhajir menurut istilah mereka sampai kepada Rasulullah. Diam-diam, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga dapat, Gus. Betul. Saya semoga dapat. Karena ini nuansa akademik saya nampak dalam konteks ini. Tapi dari sisi emosional saya berdoa semoga tidak dapat. Jadi saya itu juga satu kaki saya sebagai akademisi, satu kaki saya sebagai pengasuh pesantren yang notabene itu suasananya tidak nyaman, marwah Wali Songo direndahkan, Syekh Abdul Qadir Jilani direndahkan, dan para kiai-kiai juga direndahkan, dan masyarakat pribumi disebut sebagai akhwal, sebagai kelas ketiga. Ini kan secara emosional betul-betul jengkel saya. Tapi tetap saya menyisakan perspektif akademik saya dengan betul-betul berupaya kalau ada orang yang ingin mencari membantu Mbak Alwi untuk mendapatkan data itu saya apresiasi. Orang yang paling cerdas membela Mbak Alwi saya apresiasi, teruskan. Saya selalu mengatakan teruskan. Nah ini bukan di dua kaki saya, bukan di dua kaki. Saya ingin betul-betul ini itu betul-betul objektif. Karena dalam posisi apapun kita ini sudah menjadi satu bangsa dalam pergumulan yang sama. Tetapi dalam konteks emosional ya tetap saya terasa, cuma dari sisi akademik saya akan menghargai kalau ada temuan-temuan yang menemukan bahwa Mbak Alwi itu bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Gelap-gelap tidak buat apa-apa ya? Nah, ini sebagai pengantar secara singkat tadi sempat ditanyakan terkait dengan Kiai Miftahul Ahyar. Saya memahami dari perspektif positive thinking saya, tapi saya nggak tahu Gus Aziz nanti. Yang jelas beliau adalah orang tua kita, kasepuhan kita, dan sanad saya di pesan orang tua saya itu pokoknya jangan sampai berani sama ketua Tanfid dan Rois Suriah PBNO sama pengurus wilayah dan PCNO. Pokoknya saya itu di sanad orang tua saya itu kalau sudah orang menduduki Tanfid dan Rois Suriah
baik di tingkat MWC, PCNO, wilayah maupun pusat, harus kamu hormati. Makanya saya tetap menghormati itu. Dan salah satu penghormatan saya mencoba secara publik, entah ada yang agak jengkel pada saya ketika yang saya menampakkan membela Kiai Miftah. Dalam konteks apa? Saya membela beliau sebenarnya ingin memposisikan bahwa beliau itu seperti orang Jawa, bukan Pak Alawi. Artinya apa? Wong Jawa itu, orang Jawa itu kalau sama anak berkelahi sama tetangga, yang bijak itu pasti membela tetangga, anaknya yang dimarahi. Lah, Kiai Miftahul Ahyar itu wong Jawa, bukan Pak Alwi. Maka saya memahami Kiai Miftahul Ahyar memarahi Kiai muda NU dan anak-anak muda NU seperti itu sangat saya pahami. Tetapi namanya anak wong Jawa itu tidak ada salahnya menerima amarah orang tua, tapi tetap mempertahankan jati dirinya. Toh pada akhirnya orang tua pasti akan senang pada anak yang mempertahankan jati dirinya, meskipun di depannya dimarahi. Itu orang tua kita. Wong tua Jawa itu nek ana anak bener, tukaran ditombo, tetap sing diamu anaknya. Tapi dalam pikiran orang tua tetap akan menghargai anak yang mempertahankan jati dirinya. Lah Kiai Imam, kita semua itu tidak ada salahnya untuk mempertahankan jati diri kita, untuk tidak segan-segan melakukan satu kritik atau bahkan sampai pada titik penolakan kalau memang ada objek-objek yang memang tidak rasional dan tidak empiris, sehingga Kiai muda NU dan anak muda NU itu terkait dengan kenasaban ini saya memotivasi melaku terus, jalan terus, jangan kendor. Uang tua kamu ben, ngapain uang tua berkah. Dan kita nggak perlu benci sama orang tua. Itu posisi saya. Sehingga posisi saya membaca Kiai Miftahul Ahyar. Selain itu kan beliau sebagai orang tua dalam konteks memimpin organisasi besar, sehingga biar tidak terlalu terbebani secara psikis ketika harus bertemu dengan para habaib, memang harus bersikap seperti itu. Tetapi akan menjadi persoalan ketika kiai muda dan anak-anak muda NU kemudian pada takut logo, itu jadi persoalan baru itu. Karena ini menghadapi kebenaran. Biasa orang tua agak gagap teknologi kan biasa. Tapi anak kan bukan berarti orang tua anti teknologi terus anak menolak teknologi. Orang tua anti ilmu pengetahuan, anak menolak ilmu pengetahuan, kan tidak begitu. Karena Mbak Alwi tidak bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW dalam konteks kenasaban, itu ilmiah. Baik dari kajian literatur, Hasan Abduras, nanti Gus Aziz yang akan menyampaikan dalam obrolan ini, maupun dari saintifik uji DNA, maupun dari kajian filologi yang disampaikan oleh Prof. Manahim Ali. Saintifik DNA itu disampaikan oleh Dr. Sugeng. Dan ada teori baru justru yang mengeluarkan adalah kekuatan fit PBNU. Keren, luar biasa ini. Agak berbeda dengan Rai Suriah. Ya, dan itu biasa di NU. Kalau nggak begitu nggak NU memang. NU itu biasa, anak muda NU beda dengan kesepuannya biasa, tetap hormat. Tapi jangan berubah prinsip keilmuannya. Di pesantren itu biasa, santri akan bisa jadi kiai ketika sudah alim. Tapi kalau muhibbin nggak akan pernah jadi habib dia. Di NU itu biasa. Dan Gus saya menyampaikan sangat rinci. Kalau Ahlul Bait itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Alu Muhammad itu bisa melalui dua jalur, jalur nasab dan jalur rahim. Jalur nasab itu jalur orang tua, jalur rahim itu jalur ibu. Dan yang ketiga, jalur bukan Alu Nabi, tapi istilahnya itrah, kitabullah wa itrah. Gus saya menegaskan, namanya itrah itu ya madzahirul ummah, penanda-penanda dari keturunan Nabi yang pintar, yang cerdas. Istilah Gus saya agak kasar, bukan yang goblok begitu. Jadi kalau tapi kan selama ini menjadi persoalan besar ketika bahas Ahlul Bait, ya Habib. Ketika bahas Alu Muhammad, ya Habib.
Ketika membahas zuriyah ya Habib, ketika membahas fitrah juga Habib, semuanya serba Habib semua. Padahal Gus Yahya tidak, makanya keren. Gus Yahya bisa menerjemahkan Ahlul Bait dalam konteks 5 orang tadi, bukan Habib. Bisa menerjemahkan Alu Muhammad dalam arti keluarga Nabi dari Sayyidah Hamzah, terus Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu Alu Muhammad. Kalau dzurriyyah, maaf ya, yang dzurriyyah itu lewat rahim dan lewat intisab, lahu nutfah. Sehingga seluruh kiai ini dzurriyyah Nabi, lahu nutfah. Dulu sebenarnya saya sudah nyindir kalau seluruh orang yang menjadi tokoh-tokoh agama ini, madhahirul ummah ini, rata-rata adalah lahu nutfah min nutfatin nubuwah. Tapi Habib-Habib GR dikira itu untuk Habib, karena mereka nggak paham-paham, makanya Gus Yahya memperkuatkan sekarang ini yang disebut dzurriyyah lahu nutfah itu ya para kiai-kiai itu. Malah dalam konteks pembahasan itu Gus Yahya tidak menyebut Habib sama sekali. Nah, yang itrah itu keturunan Nabi yang memang pintar bil ilmi wa tuqah. Ini keren, berarti sudah ada 4 kekuatan: kajian literatur, uji saintifik tes DNA, kajian filologi, Daripada ketemu senduh, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Kajian Gus Yahya ini sebenarnya ini sudah lama kita dengar dalam tradisi pesantren, tapi kalau yang mengungkapkan ketua tanfid PBNU kan jadi booming begitu. Dan yang kelima, ini yang menjadi ikon apa yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, yaitu adanya hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh para habaib, sehingga tambah seger kalau diolah dengan adonan hegemonik dan relasi kuasa ini. Karena memang dalam sejarah panjang